Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam bahagia, semoga semua pendengar tetap berbahagia, karena dengan berbahagia akan membawa dampak positif bagi diri kita sendiri maupun lingkungan kita. Amin. Cerita ini saya dapat dari seorang narasumber yang tinggalnya di daerah pesisir utara Jawa Timur. Yang terkenal di sana ada makam Sunan Bonang. Kita sebut saja narasumber kami namanya Mas Handoko. Seperti biasa, Mas Handoko kalau hari libur atau apa, biasanya nggak ada kegiatan sama sekali. Mungkin karena ingin refreshing atau apa, pada hari libur pada saat itu dia ingin kok pergi ke tempat temannya. Nah, temannya memang lumayan jauh dari kota Mas Handoko tinggal. Kira-kira kalau dibilang jarak ya antara mungkin 60 sampai 70 kilo lah. Tapi karena daripada liburan tidak ada kegiatan dan pingin ketemu sama teman lamanya, akhirnya hari libur itu Mas Handoko bersiap-siap berencana untuk mengunjungi temannya itu. Begitu besok mau libur, pagi-pagi Mas Handoko sudah siap-siap mau berangkat karena tempatnya kan jauh, perjalanan kan lumayan lama, sekitar 60-70 kilo, bisa ditempuh bisa 3 jam lebih kurang ya. Karena apa? Karena desa tempat tinggal temannya ini melewati sebuah jalan, ada hutan. Di situ ada juga kantor perhutani, baru ke tempat desa temannya tadi. Akhirnya pagi siap-siap berangkat pagi sampai sana. Memang rencananya kan refreshing, jadi dia jalan santai sambil jalan-jalan sampai habis jalan besar ya. Dari jalan besar dia kan harus masuk lagi ke desa yang dituju ke temannya tadi. Lah, ke desa temannya itu kan melewati beberapa desa dan kecamatan. Begitu masuk ke daerah pedesaan, bukan jalan besar lagi, kondisinya kan memang segar alami ya, karena melewati beberapa hutan. Kalau dia perjalanan berangkat ini ya, di sebelah kanan itu memang banyak hutan-hutan ya, ada desa, setelah itu hutan-hutan lagi. Dan sebelah kirinya itu memang di daerah sana itu kan terkenal dengan banyaknya gua-gua ya. Jadi kalau perjalanan ini kalau dibilang kanan itu banyak hutan, kalau di kiri itu banyak terdapat gua-gua. Makanya suasananya kan jadi adem ya lewat di situ, dekat dengan hutan. Jadi refreshing benar-benar didapat sama Mas Handoko ini. Akhirnya perjalanan, karena berangkat dari rumah kan sekitar jam 7-an tadi. Jam 7 karena santai-santai, ternyata pas sampai di rumah temannya itu sekitar jam 11 siang ya. Karena lama nggak ketemu, ya udah akhirnya ngobrol ngalor ngidul. Bahkan diajak temennya itu ke di sana kan ada warung makan khas desa tapi masakannya enak. Ya dijak warung makan, sampai diajak keliling ke desanya itu, tunjukin, karena memang kan dekat dengan hutan. Jadi seneng gitu loh. Biasa hidup di kotanya kan nggak ada pemandangan seperti itu. Begitu ditunjuki temannya ya seneng sekali karena melihat-lihat kan. Lihat-lihat ada hutan di sana, suasananya seger. Gak terasa malam pun tiba gitu loh. Karena seneng kan ngobrol ngalor ngidul. Lah,
temannya ini tadi nganggep, karena lama nggak ketemu kan, nganggep bahwa mungkin Mas Handoko ini mau nginep di rumahnya. Ya memang sudah disiapkan sama temennya, disiapkan barangkali Mas Handoko nanti nginep. Tapi Mas Handoko belum bilang kalau rencana mau nginep, memang nggak bilang ke temannya itu. Akhirnya sampailah kira-kira jam 8 mau jam 9. Karena merasa sudah malam, ya udah Mas Handoko tiba-tiba mau pamit ke temannya. Dan temannya kaget, loh sudah malam kok mau pulang gitu loh. Bahkan Mas Handoko nyampaikan, loh tak kira kamu nginep di sini Han, makanya tak siapin tadi di rumah, kamarnya wis disiapin sama orang rumah. Nah Mas Handoko kan merasa memang nggak berniat nginep, makanya dia pamit pulang. Sampai temannya nahan, sudahlah wis nginep aja lah, wong ini sudah malam, apalagi perjalanan kan jauh. Lah Mas Handoko kan khawatir ada apa-apa, dalam artian kekhawatiran biasa kan perjalanan jauh, apalagi tadi kalau dihitung jalan dari desa temannya Mas Handoko kalau sampai ke jalan besarnya tadi lebih kurang jaraknya memang sekitar 30 kiloan. Ya kan lumayan jauh, apalagi jalan ke sana karena bukan jalan besar kan, jalannya agak kecil, terus jalannya itu ya jalan aspal lama, nggak seperti aspal jalan besar. Kalau aspal jalan besar itu kan halus rata, tapi kalau aspal lama itu ya seperti ya bisa dibayangkan kan mesti ada gelombang-gelombang gitu, karena tidak pakai mesin pembuat jalan seperti sekarang. Kalau dulu orang buat jalan di desa kan pakai istilah, kalau waktu kecil saya istilah slender atau ada yang bilang spur tumbuk. Jadi yang mesin menghaluskan itu yang rodanya dari besi itu ya, untuk menghaluskan jalan. Dan memang nggak bisa jalan tuh halus bener tuh ya, nggak bisa, mesti ada gelombangnya. Naik motor pun nggak bisa kenceng-kenceng. Kalau kenceng ya seperti digoyang badan ini. Ya kalau nggak kuat ya seperti orang digoyang ya kayak rontok begitu kalau jalan. Akhirnya karena Mas Handoko memaksa, ya sudah, temennya cuma bilang ya sudah, kalau kamu nggak benar ya sudah, tapi hati-hati di jalan kan ini sudah malam soalnya. Nah Mas Handoko ya iyalah, pasti hati-hati apalagi malam, jalan-jalan kan sepi kalau malam gitu. Akhirnya Mas Handoko ya udah pamitan, udah pulang aja, ya udah hati-hati ya di jalan katanya temennya. Oh ya, oke. Akhirnya jalanlah Mas Handoko pulang, ya santai-santai aja pulang. Ya memang kondisinya gelap karena kan ya bisa saya ceritakan tadi ya, kan lewatnya hutan-hutan, bahkan melewati kantor perhutani. Namanya kalau ada kantor perhutani kan berarti di daerah situ memang banyak hutan, makanya ada kantor perhutaninya. Sampai perjalanan kira-kira 10 sampai 15 kilo. Nah 10 sampai 15 kilo dari temannya Mas Handoko tadi itu kan melewati kantor perhutani yang saya sebutkan tadi. Nah di perjalanan ini karena gelap, Mas Handoko kan juga jalannya pengennya kenceng, tapi karena kondisi jalan kan nggak bisa dibuat kenceng, kan pengen juga segera cepat sampai rumah. Nah di perjalanan itu sebelum sampai kira-kira di depan kanan kirinya kantor perhutani itu kan gelap kondisinya. Kalau malam gelap, makanya Mas Handoko kalau ada kendaraan dari depannya kan dari jauh kan udah kelihatan. Begitu jalan gini, tiba-tiba Mas Handoko itu heran, kok di tengah jalan tuh ada seperti orang berdiri di tengah jalan. Tapi nggak hanya berdiri, katanya orangnya itu sambil goyang-goyang badannya gitu loh, goyang-goyang badannya ke kanan, dari jauh kan kelihatan, karena ada penerangan dari sorot lampu motornya Mas Handoko, otomatis dari agak jauhan kan kelihatan. Jadi orang itu goyang kanan kiri. Mas Handoko pun sempat batin dalam hati, bicara dalam hati.
ini malam-malam ada orang di tengah jalan ngapain sih? Karena memang nggak ada orang sama sekali, hanya ada satu orang itu, dan memang kelihatannya seperti, lah siapa lagi kalau orang di tengah jalan kalau nggak bukan orang gila. Batinnya Mas Yanto kan gitu, ini orang gila di tengah jalan ngapain gitu loh. Ya sudah dibiarin aja, yang penting jangan sampai menentukan jalannya, kan bisa lewat kanan atau kirinya dia. Sampai tambah lama kan tambah dekat. Begitu tambah dekat, Mas Handoko ini merasa loh, kira-kira jarak antara 7 sampai 5 meter sebelum orang itu berdiri, tiba-tiba Mas Handoko merasa bulu kuduknya berdiri gitu loh. Begitu bulu kuduk kan, akhirnya kan orang berpikir, aku kok ada rasa, namanya bulu kuduk berdiri itu kan biasanya orang ketakutan. Begitu bulu kuduk sadar Mas Handoko, masa sih di tengah kesepian gini, maksudnya di tengah jalan yang sepi ini ada orang berdiri di tengah jalan, apa mungkin gitu loh. Jadi pikiran yang tadi merasa bahwa itu orang gila berubah. Karena apa? Dia mulai merasakan bulu kuduk dia merinding. Begitu jarak kira-kira 5 meter yang tadi saya sebutkan tadi, tiba-tiba orang di tengah jalan itu diem, tidak bergerak sama sekali. Ya Mas Yanto kan jalannya akhirnya kan dipelanin. Begitu dipelanin gini, Mas Yanto itu sempat ngelihat orangnya kan di tengah jalan. Begitu dekat langsung dibelokkan sama Mas Yanto, jadi lihat menyamping gitu loh. Untungnya jalannya nggak dikenceng, kalau dikencengin kan bingung. Misalnya dia jalan ternyata mau ke kanan, orang dia tadi ke kanan atau misalkan nabrak. Makanya Mas Yanto juga merinding, juga takut nabrak, akhirnya dipelanin. Begitu dipelanin kan otomatis makin dekat, sorot lampu kan makin jelas melihat itu. Begitu dilihat ternyata orang itu ada sesosok yang kalau ngomong wajahnya katanya nggak kelihatan. Jadi orang itu berdiri, orangnya ya seperti orang biasa, Pak. Memang kalau orang biasa kan kalau ngomong tingginya, jadi orang biasa tapi orang yang tinggi gitu loh. Tapi nggak setinggi-tinggi amat, orang yang tinggi lah, tinggi pada umumnya lah. Jadi lebih tinggi dari orang normal biasanya. Orangnya tinggi, hanya diem di tengah jalan, sambil wajahnya kayak kelihatan ketutupan rambutnya. Dan dengan jelas bahwa dilihat bahwa dia itu tidak pakai celana, karena apa? Ketutupan seperti bulu atau apa nggak tahu ya. Jadi remang-remang, nggak kelihatan bodinya secara jelas. Jadi seperti orang nggak berpakaian, ketutupan rambut sama bulu-bulunya itu. Begitu dekat nggak bisa lihat wajah seperti, otomatis kan takut Mas Yanto. Bukan manusia, jelas bukan manusia gitu loh. Karena bukan manusia itulah makanya takut sekali Mas Yanto. Begitu melewati, alhamdulillah dia bisa melewati di sampingnya. Begitu selesai melewati, ku langsung tancap gas sama Mas Yanto kok. Bisa dibayangkan tancap gas di jalan yang bergelombang, jalan bukan jalan halus. Bisa dibayangkan dia naik motor kayak apa ya? Kayak naik kuda. Dikuak sambil loncat-loncat gitu. Namanya jalan nggak rata loh di Kenyang kan, jalannya kurang. Sambil rasa takut sudah merasuki seluruh badannya Mas Handoko. Sampai kira-kira perjalanan lebih kurang lah, nanti juga nggak bisa berpikir jernih kan. Lebih kurang mungkin 4-5 kilo lah. Di situ kebetulan masuk desa kan. Masuk desa, Mas Handoko melihat ada kios rokok. Untuk deg-degan, kalau deg-degan diteruskan jalan kan ya juga bahaya. Akhirnya Mas Yantoro berhentilah di warung kios rokok tadi. Berhenti, langsung turun duduklah di kios rokok tadi sambil lemas. Orang kalau ngelihat ketakutan gitu kan mesti badannya lemas. Lemas sambil duduk terengah-engah. Bagaimana nggak terengah-engah habis jalan motor kayak gitu, loncat-loncat kayak gitu. Sampai pesan minum, kan kebetulan kios rokok kalau di desa itu kan ya kios rokok ya jualan minum, jualan apa. Pesan minum, dapat kemudian sambil beli rokok.
Akhirnya minum lah ya, bapak kios rokoknya kan juga heran gitu loh, datang-datang kok langsung duduk seperti orang lemes. Malah ditanyai lah Mas Handoko, lho Pak kenapa kok kelihatannya resah, nggak tenang gitu, seperti orang takut. Ya Mas Handoko sambil minum untuk menenangkan dia, saya bercerita, iya Pak, tadi itu kan saya jalan dari teman saya di desa sana. Lah kan harus kan melewati perhutanan, di depan perhutanan tadi Pak. Saya ngelihat tak kira ada orang Pak di tengah jalan. Lah orang itu kan goyang-goyang kanan kiri badannya. Tapi begitu dekat orang itu kok langsung diem gitu loh Pak. Nah, ternyata penjual rokok tadi ternyata nggak heran. Nah Mas Handoko juga, kok orang itu tak ceritain gini kok nadanya seperti biasa-biasa saja. Mas Handoko lho Pak, kok Bapak gak heran gitu saya cerita gini. Padahal daerah situ kan Bapak tahu sendiri, sepi, nggak ada orang. Karena Pak kantor perhutani kalau malam kan tutup, nggak ada yang jaga sama sekali. Wah ada yang jaga tapi kan di dalam, nggak sampai keliling-keliling gitu. Otomatis di jalannya ya gelap dan sepi. Akhirnya Pak kios rokok tadi cerita, ya setidaknya Mas Handoko bawa, ya itulah katanya penjual rokok, memang itu penunggunya di sana. Lah Mas Handoko heran, maksudnya penunggu gimana? Penunggu itu orang jaga, itu kan penunggu. Maksudnya katanya, maksudnya itu penunggu bukan manusia. Jadi memang di sana itu sering terjadi orang-orang itu mesti ketemu sama ya jelmaan seperti itu. Dan untungnya Mas Handoko ini nggak kenapa-kenapa. Kenapa? Memang banyak sering kejadian di situ malam hari orang jatuh. Dan orang jatuh nanti jatuh dari motor. Itu nggak sekali dua kali, kata sering terjadi. Makanya orang-orang sudah hafal bahwa penunggu di daerah situ bisa menampakkan diri. Dan menampakkan diri menurut cerita orang yang pernah jatuh di situ katanya, jadi dia itu saking takutnya menabrak penunggunya tadi. Sebenarnya ditabrak pun nggak ada masalah. Kalau orang tenang katanya mungkin nggak ada masalah. Tapi namanya orang panik nabrak orang, otomatis kan refleks kaget, nggak tahu ngerem mendadak, nggak tahu apa, kan refleks. Walaupun nabrak kan namanya orang refleks kan tetap berusaha ya apa caranya menghindar gak nabrak. Itu akhirnya mungkin kepleset atau apa. Memang banyak kejadian di situ. Ya sudah, akhirnya Mas Joko cerita itu karena kan rasa takutnya masih ada, berdiam aja di jalan Mas Joko menunggu. Ya Pak penjual rokoknya ya maklum ya sudah dibiarin aja menunggu di situ sampai nggak lama kemudian dari jauh kelihatan ada beberapa mobil truk yang mau lewat. Begitu lihat itu Mas Handoko langsung pamitan sama bapak penjual rokok tadi. Pak, saya pamitan ya, mungkin ini ada barengan mobil mau jalan. Karena apa? Masih jauh perjalanan Mas Handoko ini. Kalau dihitung mungkin dari kios rokok ini Mas Handoko berhenti ke jalan raya. Kalau jalan raya kan sudah rame. Kadang katanya Mas Handoko ini lebih kurang 10 sampai 15 kilo masih perjalanan. Dan itu juga masih melewati beberapa hutan. Ya memang ada perkampungan atau desa, terus lagi ada hutan lagi. Dan ini karena kondisi malam, kalau di desa kalau malam gitu kan ya sudah, orang kan sudah pada tutup semua. Jadi kan kondisi sepi, makanya begitu lihat ada beberapa truk lewat, segera ya Mas Handoko siap-siap bilang sama penjaga kios rokok tadi pamitan. Begitu mobil lihat ya sudah langsung tancap gas ngikuti mobil truk-truk tadi, angkutan tadi. Akhirnya ada sampai jalan raya besar, sudah tenang Mas Handoko. Akhirnya pulang lewat jalan besar, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Akhirnya sampai rumah, karena masih trauma ya, rasa takutnya kan pasti ada itu, kan masih terngiang-ngiang gitu loh. Melihat apalagi di jalan ternyata itu penunggunya di sana.
Ya udah akhirnya Mas Toko mandi bersih supaya apa ya, karena tadi kan dari jalan dari hutan mungkin ada apa-apa atau apa ya, mandi bersih semua, akhirnya istirahat di rumah. Sampai keesokan paginya ngantor dan temannya telepon di kantor nyari Mas Handoko. Karena zaman waktu itu memang handphone masih belum ya. Kalau telepon kan mesti telepon telepon kantor, telepon rumah. Karena kejadian ya sekitar tahun 90-an. Ya, tahun 90-an handphone kan masih belum, hampir nggak ada. Kalau di masa belum hampir nggak ada yang punya handphone. Jadi telepon ya lewat telepon biasa itu, telepon kabel itu. Paginya temannya Mas Handoko telepon. Han, kamu nggak apa-apa kan? Mas Handoko sempet jengkel juga, dapetnya jengkel gini loh. Apakah temannya nggak tahu kalau di daerah situ memang sebenarnya rawan kalau mau lewat? Ya sempet jengkel. Nggak tahu gimana, nggak apa-apa gimana kamu sama Mas Handoko? Aku loh semalam tadi ketemu, akhirnya Mas Handoko cerita. Wah semalam ketemu ya itu tadi di jalan raya dicegat sama makhluk tadi. Dan temennya malah sempat ketawa juga gitu loh. Mas Handoko ya bikin tambah jengkel. Kok akhirnya temannya jelaskan, ya gitu loh, kamu kemarin kan sudah tak bilangin, kamu sudah tak tahan, jangan pulang malam. Karena memang temannya saya tahu bahwa nanti khawatirnya ada ketemu yang disebutkan tadi. Dan temannya saya bilang, saya memang nggak mau cerita sama kamu, karena kamu kan maksa pulang. Lah kalau saya cerita kan kamu takut dari awal kamu maksa pulang, karena besoknya kan memang kerja, mau nggak mau ya pulang. Tapi sudah temannya Mas Handoko tadi masa berangkat pagi-pagi aja kan lebih aman kalau pagi-pagi. Yes, akhirnya temennya cerita, makanya kamu gak tak ceritain biar kamu perjalanan tenang gitu ya. Berharap temannya Mas Handoko tadi bilang, ya berharap kamu gak akan ketemu itu lagi. Karena apa? Kan pemikiranmu kan jernih, gak berpikir apa-apa. Ya berharap nggak ketemu, ternyata ketemu. Ya sudah, akhirnya temannya ya aku minta maaf karena kamu tak tahan nggak bisa ya jalan, ya sudah. Akhirnya Mas Handoko mau maafkan, ya udah wis nggak apa-apa, ini pengalaman, kata Mas Handoko. Pengalaman, mudah-mudahan berikutnya tidak akan ketemu seperti itu lagi, katanya. Jujur aja Mas Handoko bilang, bener-bener ketemu itu takutnya memang setengah mati. Takut, bener-bener takut memang setelah diinget-inget itu. Kalau orang mungkin belum bertemu, katanya, kalau orang belum bertemu dengan makhluk-makhluk yang di luar nalar manusia, mungkin orang hanya berbicara dan nggak merasakan takut. Tapi kalau sudah ketemu, katanya, bener-bener rasa takutnya itu masih tersimpan. Dan jangan sampai, kalau bisa jangan sampai ketemu lagi. Ya udah, akhirnya Mas Handoko alhamdulillah nggak ada apa-apa. Ya itu tadi cerita dari rasa sumber Mas Handoko. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar Dongeng Tengah Malam. Oh ya, saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua atas saran membangun untuk Dongeng Tengah Malam. Saya tetap berusaha agar jauh lebih baik dan lebih baik lagi, bisa diterima dari semua pendengar Dongeng Tengah Malam. Untuk yang belum subscribe, kalau ingin selalu update silakan subscribe. Kalau yang di Spotify silakan follow untuk mengetahui update-nya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.